Ya halo semuanya, selamat siang, selamat datang di channel Vlog Villa. Kali ini kita mau nge-review ulang sepeda Giant TCR Advance 2 Disc ya, Advance yang kedua. Sebenarnya kemarin udah coba review juga sih, tapi posisinya bukan di dalam ruangan ini, melainkan di halaman luar. Kalau saya pengalaman pakai sepeda nih, dan mungkin sepeda Giant TCR lainnya gitu yang pernah dipakai teman-teman. Jadi kemarin kan sempet ada komentar dari teman-teman net waktu itu pas saya posting Giant TCR pas posisi pertama test ride kalau nggak salah ya. Dan itu paginya agak backlight ya, jadi agak backlight, agak silau. Nah makanya saya mau review ulang di dalam ruangan ini, di indoor. Dan ini sebenarnya di kamar kamar yang nggak dipakai gitu ya. Jadi ini bisa jadi buat gudang, tapi bukan buat gudang juga. Ntar kedepannya insya Allah mau bikin studio di sini, jadi jadiin studio gitu. Nah ini contohnya ada medali. Ini udah beberapa event yang pernah diikutin, terus ya tembok gitu ya. Sebenarnya di bawah situ juga ada kayak yang kertas juara gitu ya. Untuk trofinya di bawah belum pindah. Sini juga ada bidon-bidon yang pernah dicapai gitu ya. Ada medali juga satu di sini, Elevation Hunter gitu. Nah, lebih ke sepedanya sekarang. Jadi saya sengaja milih tempat ini karena ini propertinya lumayan juga sih. Jadi mengena banget seputar sepeda ya, walaupun nggak ada kaitannya sih sebenarnya. Kaitannya lebih ke sepedanya, review jujur. Meskipun kemarin yang mungkin udah disampaikan itu nanti juga sama reviewnya seperti apa. Jadi untuk road bike ini reviewnya nanti yang pernah saya pakai aja sih ya, yang pernah saya pakai selama berbulan-bulan ini. Untuk rute yang mungkin dibilang ekstrim, non ekstrim gitu ya, dari flat terus climbing, nanjak gitu, atau mungkin rolling dan turun gitu ya. Nah sebenarnya jujur ini kemarin, jadi kan udah lama ya, harusnya pagi itu udah tayang, tapi sempat ada siaran langsung juga, sempat jadi, cuman backlight silau, jadi nggak, kayak saya rasa nggak inilah, mending tag ulang gitu ya, ambil video lagi. Dan ini kemarin habis balapan, jadi belum sempat ganti juga settingannya, wheelsetnya terutama, kelihatan banget ya, sirium. Nah makanya kemarin abis balapan nih masih capek juga gitu ya, pegel gitu kemarin. Jadi sebelum balapan kemarin sempat bike check sorenya, terus paginya review tapi backlight, terus saya rasa pengen ulang, terus balapan, nah terus bikin lagi nih sekarang. Oke, kita mau review langsung Giant TCR Advance 2 Disc 2022. Nah, review jujur dari saya untuk sepeda ini positif banget. Jadi banyak positifnya. Enak yang pertama, enak, gesit gitu ya. Gesit karena ya saya feel-nya dapat sih menggunakan frame ini, sepeda ini ya. Apalagi dengan ukurannya yang XS gitu, size-nya extra small, pas lah ya buat saya sendiri. Ya mungkin dirasa teman-teman kemarin masih ada yang kaget juga, XS gitu ya, dengan tinggi saya segini gitu, tapi it's okay lah. Saya emang biasanya pakai ini gitu, pakai ukuran yang kecil gitu kan, tapi yang nggak kecil-kecil banget. Ya XS sih sebenarnya, XS itu di ambang sekitar 46 sampai 48 lah ya, 49 kurang lebih segitu teman-teman. Nah jadi untuk size-nya itu saya bawanya, kalau saya lebih suka nanjak, jadi kebutuhan saya emang nanjak gitu ya. Kalau flat sih iya flat ada, tapi kan habis itu tetap nanjak gitu ya teman-teman. Karena mau ke tanjakan harus flat dulu lewat gitu. Jadi kebutuhan, kalau saya lebih suka nanjak, makanya saya pakai ukuran yang lebih kecil, undersize ya. Nah terus untuk rute tanjakan, yang pertama nih review di tanjakan sepeda ini, jangan diragukan, kalau nanjak udah first ya. Enak yang pertama, enak, gesit, terus interval, kita mau break-breakan, mau main kayak bledek gitu, intervalan gitu, main breakaway gitu, enak banget.
Jadi ini sepeda emang benar-benar geometri seperti itu sepeda nanjak yang saya tahu. Apalagi yang turun banget gini ada itu yang kemarin saya sebutin lift Langma apa ya, Langma Advance juga itu juga sama mirip, cuman dia lift tapi satu manajemen sama Giant gitu ya. Nah itu buat nanjak the best banget. Jadi kalau kita nanjak yang kita gini nih, kita katakanlah yang punya powernya kecil, powernya nggak segede-gede teman-teman sprinter gitu yang suka ngebut kenceng di flat rutenya. Kita power kecil dengan sepeda gini ditanjakan enak, putarannya yang penting masih dapat gitu. Nah jadi kalau sepeda ini buat nanjak bener-bener nggak usah diragukan. Emang TCR ini emang dari zaman yang dulu, Advance sebelumnya pun juga buat nanjak juga ya. Ini 2022 ya, teknologi yang terbaru juga, terus karbonnya juga udah advance, jadi bener-bener ringan gitu ya. Nanjak nggak usah diragukan, enak pasti. Tinggal kita mainkan ke wheelset. Jadi kalau emang grade tanjakannya seberapa gitu ya, misalnya grade di bawah 10%, wheelset climbing sih masih enak. Tapi kalau nanjaknya speed 3%, 4% katakanlah gitu, buat speed kencang gitu ya, wheelset climbing sih bisa, cuman mungkin terlalu ampang, bisa melayang juga sih sebenarnya teman-teman kalau kena angin atau apa gitu ya, karena speed. Nah, jadi kalau emang gini peruntukannya buat yang nanjak miring nih, dengklek gitu ya. Dan dengklek gini panjang gitu, nah itu enak gitu. Itu kalau grade-nya di bawah 10% terus panjang, jadi nanjaknya speed ya masih bisa nahan gitu ya, berarti enak juga. Cuman ya sebenarnya selera sih ya. Wheelsetnya yang lebih tebel dikit juga enak gitu ya, 3,5 cm gitu ya dipnya misalnya gitu. Itu buat nanjak speed. Cuma buat nanjak yang rada-rada miring pun juga enak sih kalau wheelset tebel dengan frame-nya TCR ini. Nah selera ya, jadi kita yang punya power kecil pakai kayak gini enak banget. Itu satu kunci itu. Terus yang kedua untuk rute rolling dulu ya. Jadi abis ini flag ya. Rolling ini lumayan enak juga, cukup saya juga ngerasain berapa kali event race, berapa kali latihan atau goes di rute-rute rolling itu juga lumayan. Kita ya standar sih ya kalau rolling, kita nanjak, kita ngedorong, tapi kita begitu turun didorong gitu ya, itu udah pasti. Nah bedanya kalau rolling ini dia kalau misalnya pas ada angin yang lumayan kenceng jadi kita bisa melayang juga sih, apalagi nanjak ini ya butuh tenaga. Terus begitu turun enak banget kan didorong gitu, tapi kena angin melayang. Dan sekarang dan di situ pun kita juga butuh speed gitu ya berarti teman-teman. Jadi ya kadang plus minus ya kalau rolling itu. Namanya rolling, jadi ya enak juga. Kalau saya rasa enak sih. Cuman kembali ke wheelset, kita permainan di situ teman-teman. Ya yang kita punya apa gitu kan. Kalau wheelset tetap pengaruh banget ya. Jadi wheelset yang kita pakai begitu rutenya mungkin nanjak, ya kayak tadi nanjaknya seberapa, grade-nya seberapa ya pakai yang tipis gini deh. Kalau rolling, kalau saya sih mikirnya rolling itu dengan deep wheelset yang 3 cm ke atas gitu ya, 3 sampai bahkan 5 gitu ya, 5 cm itu enak banget tuh kayaknya. Karena dia lawannya juga angin gitu, nggak murni nanjak full gitu panjang gitu ya, atau nanjak kayak tangga gitu. Ini naik turun. Iya sih, lebih ke analisa ya. Jadi 3 sampai 5 gitu. Iya wheelset gini yang 2, di bawah 3 gitu ya oke, cuman butuh tenaga juga buat akselerasi dari speed yang habis tanjakan segini, terus kita buat nambah speed lagi turun, karena dari bobot pun juga ketahuan. Dan ya kalau dari teknologi sih wheelset ya, ada wheelset yang deep segitu tadi buat mecah angin dan sebagainya, itu juga bakal pengaruh gitu. Kembali lagi sih ke sepedanya, terus itu juga dipengaruhi oleh faktor manusianya juga ya. Kalau emang manusianya kuat itu juga bakal semuanya teratasi gitu, jadi bawanya enak. Rolling udah, terus flat. Kalau flat, sepeda ini enak gak enak? Enak ya, enaknya kalau kita pakai wheelset yang tebel,
kembali lagi ke wheelset nih. Wheelsetnya tebel, dipnya yang 5 cm kalau 4 sampai 5 gitu atau 6 bahkan. Enak banget. Jadi dia kan dip segitu tuh angin kepecah ya, kalau orang-orang bilang mecah angin wheelset yang tebel banget ya. Karena kan biasanya buat wheelset tebel-tebel buat ITT gitu kan dan sebagainya, time trial, mecah angin gitu. Emang flat enak sih dengan wheelset setebel itu, cuman kita sedikit butuh power lagi buat nahan speednya. Kalau buat interval rada berat pastinya dengan wheelset yang tebel. Tapi kalau framenya sendiri bisa bertahan dengan wheelset setebel itu. Nah, untuk wheelset yang setipis ini dengan frame TCR ini yang buat geometri, buat climbing, ya jangan terlalu banyak narik sih ya kalau di depan. Kalau buat flat sih narik it's okay, cuman kan pasti ada yang lebih kenceng lagi dengan sepeda yang mungkin selain TCR gitu. Kalau buat flat, kalau flat sih ini enaknya buat nempel. Kalau saya dengan wheelset yang seperti ini gitu ya, memang berat banget soalnya buat nahan angin gitu. Jadi emang dia enaknya tetap buat interval di tanjakan tuh bener-bener enak, first lah ya. Jadi endurance-nya juga enak buat di tanjakan gitu. Nah kalau flat ya kayak tadi, kalau nggak ya main strategi nempel gitu ya, dia stiffnya stiff banget. Cuman stiff yang saya rasa tetap enak, tetap buat nanjak sih enak gitu ya. Peruntukan buat nanjak gitu. Nah jadi kalau flat gitu lah teman-teman, kita semuanya kembali ke wheelset juga. Jadi kan dia saat menyatu ya di antara frame terus wheelset, group set sih komponen yang selanjutnya gitu ya. Jadi urutannya itu ya antara wheelset sama frame itu dia hampir sebanding, 1:1 gitu ya. Kita mau pakai frame apa, wheelsetnya apa gitu ya. Kebutuhan, kembali ke kebutuhan jadi itu. Nah terus kemudian tadi rute flat ya, pertama tadi nanjak, rolling, flat, turunan, ini yang terakhir nih. Jadi kalau kita goes itu kan 4 ini nih rute-rute yang kita lewatin pasti ya selama goes. Jadi di situ kita bisa tahu sepeda ini nih enaknya buat di mana gitu kan. Terus kemampuan kita juga enaknya di mana gitu, seperti apa gitu kan. Nah untuk rute turun sepeda ini ya sebenarnya enak ya. Kalau turun kan sebenarnya semua sepeda enak sih kalau turun. Kembali ke mentalnya manusia masing-masing. Jadi kita kalau emang turun kan banyak main rem tuh kebanyakan. Kalau saya sendiri jarang bisa, apalagi balapan ya. Cuman kita lihat medan, kalau emang kita berani bermain mental ya itu bagus. Turun buat kenceng sih ini enak juga buat kenceng. Kembali lagi ke wheelset. Jadi wheelset yang tipis gini turun katakanlah grade 10% ke bawah ya. Jadi masih oke lah set gitu ya. Itu kan biasanya buat speed tuh, turun segitu tuh. Apalagi jalan lurus tuh, seru gitu. Angin doang sih. Kalau wheelset gini, ya bisa melayang sih sebenarnya teman-teman. Bisa melayang. Jadi kalau wheelset yang tipis, itu memang benar-benar murni buat climbing sebenarnya. Sebenarnya gitu. Jadi kalau zaman sekarang, apalagi sekarang ini rata-rata, kalau kita kiblatnya ke Grand Tour di Eropa dan pokoknya luar negeri lah ya, rata-rata wheelsetnya tebel semua. Minimal 3 koma tuh, paling minim tuh zaman sekarang. Kalau dulu sih wheelset tipis gini banyak yang pakai. Zaman climber tahun berapa itu ya? Pokoknya zaman masih pada rim breakan gitu ya. Itu rata-rata menggunakan wheelset yang tipis, yang dipnya tipis. Ya mungkin seiring berjalan teknologi, wheelset juga pengaruh ya buat senjata yang paling enak dipakai buat tiap rider itu yang mana gitu ya teman-teman. Nah, jadi TCR ini banyak plusnya sih kalau saya jujur tetap banyak plus, nggak banyak minim. Meskipun sekarang harganya tuh saya bilang cukup terjangkau harganya untuk TCR. Dan TCR emang dia serinya banyak. Ada yang aluminium, TCR Alux itu ya, terus kemudian Advance, terus Advance Pro, dan satu lagi Advance SL ya. TCR Advance yang SL itu dia jadi satu, seat postnya di sini udah mati, jadi nyatu dengan frame. Dan itu sesuaikan dengan ukuran tubuh kita. Sebenarnya kalau dipotong gitu eman-eman ya, seat postnya yang udah nyatu gitu. Nah, jadi gitu teman-teman. Terus
Cukup sih kalau dari rute, terus pengalaman saya selama pakai TCR gini, ya mungkin teman-teman juga ngalamin juga hal yang serupa, kembali ke teman-teman juga. Terus jadi antara frame dengan wheelset tadi juga nyatu gitu ya, jadi dia sepadan gitu, jadi nggak bisa dipisah gitu. Kita mau pakai frame apa, wheelsetnya juga apa gitu, dia yang enak gitu. Oke, itu untuk rute tadi. Jadi kalau frame saya best ya, pas begitu saya ngambil kemarin juga dream come true ya. Jadi emang bener-bener wah enak banget gitu, seneng gitu ibaratnya. Dan ini penyesuaian juga dengan disc brake kan, saya jadi biasa bawa MTB kan, buat turunan sih enak gitu ya, agresifnya enak gitu. Dia buat nanjak pun juga ya mungkin sedikit lebih berat, tapi lebih efisien sih sebenarnya disc brake. Tapi lama-lama jadi ketarik disc brake juga. Terus kemudian ini drawbar kemarin 38 kan saya pakai, terus drifter itu dimiringin, jadi lebih aero gini ya megangnya. Ya jadi itu pengaruh juga. Kalau saya mikir ya itu buat lengan kita tuh, kalau yang saya rasa megangnya lebih enak miring gini daripada yang tegak gini, karena pengaruh buat di aero juga, maksudnya angin masuk itu juga lebih minim gitu ya teman-teman, apalagi buat flat itu pengaruh banget. Buat nanjak sih enak juga, jadi kan lengan gini kan enak daripada yang gini. Megangnya lebih enak yang gini gitu kan, lengannya ini dia di sini lebih kebuka gitu ya di dada ini, jadi buat nafas enak. Gini sih biasanya yang udah gitu ngap-ngapan kan gini udah capek gitu, itu rata-rata gitu yang saya tahu sih. Apalagi pas nanjak gitu ya, pas balapan kom gitu ya gitu teman-teman. Untuk review Giant TCR ini dengan jujurnya reviewnya seperti ini. Udah berapa menit nih, udah lama ya. Ini masih settingan balapan, jadi belum saya ganti, tapi habis ini ntar mau ganti karena mau buat harian lagi, buat latihan gitu ya. Ya kemarin belum dapat IRR Kendal, jadi ya mohon maaf banget nih, karena emang saya pertama kurang istirahat yang pertama itu, kedua emang dari lawannya juga bener-bener ngeri. Ex atlet, dan itu lebih banyak di situ. Gak tahu sih, dia main open tapi non elite ya. Apa ada atletnya saya juga nggak paham karena banyak nama-nama yang belum saya kenali juga gitu teman-teman. Ya it's okay. Oke, cukup reviewnya kali ini. Mau nambah lagi nih harusnya nih. Kita tunggu event-event selanjutnya. Jadi bismillah, semoga ada rezeki bisa main lagi, bisa balapan lagi, dan ya podium lah yang saya harapkan, dan mungkin teman-teman juga berharap seperti itu. Semoga ya, amin. Oke, teman-teman, untuk review kali ini review singkat, cukup singkat ya. Pengennya buat podcast sih, tapi kalau emang udah jadi semuanya kelar studio, ya doain aja supaya cepet jadi teman. Nggak tahu nih berapa lama jadinya. Ya nanti kalau pas main ke Jawa Timur yang kemarin saya bilang mau bahasin ini frame TCR-nya itu. Jadi TCR emang banyak, tadi ada Alu, ada yang Advance Pro, SL. Nah itu pengen saya bahas satu-satu di Gun Bike nanti begitu main ke toko Jawa Timur, insya Allah akhir November. Oke teman-teman, jangan lupa di follow juga Facebook saya Vlog Villa, terus subscribe juga YouTube-nya Vlog Villa, dan nantikan konten selanjutnya. Tetap keep riding safe and goodbye.